Halo semuanya, PTTH Dunia 1000 Besar episode 89 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan akhirnya menemukan kabar tentang Cailin yang sedang melakukan kultivasi tertutup selama 5 tahun di klan Medusa. Dan ia bertekad untuk menjadi lebih kuat agar bisa menjemputnya. Setelah itu, rombongan Xiaoyan dipandu masuk ke pavilion pembakaran langit. Salah satu sekte besar yang terbagi menjadi 3 aula. Aula surgawi, aula bumi, dan aula manusia. Meskipun sebagian besar murid memilih bergabung dengan aula surgawi dan aula bumi, Xiaoyan justru mengambil keputusan mengejutkan dengan memilih aula manusia. Tempat yang dianggap paling lemah karena ingin menguasai teknik misterius Yi Tianqi. Ucapan Musushi seolah menyentuh sisi paling rapuh dalam hati Xiaoyan. Xiaoyi yang kini telah berevolusi menjadi kelahiran baru dari 22 api surgawi di benua Dogi bukan lagi sekedar roh api teratai pemurnian. Sejak kemunculan api surgawi pertama dalam tubuh Xiaoyan, segala hal yang terjadi telah ia saksikan dan rasakan dengan jelas. Karena selalu hidup berdampingan, Xiaoyi memahami setiap sisi dari diri Xiaoyan. Kini setelah berhasil berwujud manusia, pemahamannya terhadap tabiat Xiaoyan pun semakin mendalam. Sejak Cailin dan Sun Er tiba di benua Dodi, keduanya terpisah darinya. Ditambah lagi dengan keberadaan Kaisar Naga Tua, Sukun, serta ayahnya, Kuyuan, perasaan tertekan semakin menyesaki hati Xiaoyan. Pahitnya perpisahan dengan orang-orang terkasih sungguh sulit ditanggung. Xiaoyi menatapnya perlahan. Pergilah. Xiaoyan sempat terdiam, lalu menarik nafas panjang untuk menenangkan diri. Tidak apa-apa. Xiaoyi menyusul dari belakang, ia berkata, "Kakak, tenanglah. Bagaimanapun juga aku akan selalu ada bersamamu. Jangan menanggung semuanya seorang diri." Xiaoyan menoleh, menepuk bahunya dengan rasa haru. "Kau memang selalu bisa aku andalkan." Hubungan mereka bukan sekedar teman seperjalanan, melainkan sahabat sejati yang saling percaya. Dengan identitas misterius Xiaoyi sebagai roh api, kekuatannya di masa depan tentu akan semakin menggetarkan. Dari samping, Mo Feng ikut berlari mendekat. "Hitung aku juga." Xiaoyan tersenyum. Baik, ia tahu bahwa Mo Feng berhati murni dan pantas dijadikan kawan. Bahkan gurunya, Raja Naga Emas yang selalu berstandar tinggi, pernah memuji teknik Yin Yang Bagua yang dipelajari Mo Feng. Pada saat itu seorang gadis berkata dengan lembut, "Aku juga." Ia lalu memperkenalkan dirinya dengan anggun. "Namaku Mo Yingying. Mulai hari ini, mohon bimbingannya." Xiaoyan dapat melihat ketulusan dalam sikap Mo Yingying. Ia menyadari bahwa sejak bergabung dengan aula manusia, dia tidak lagi bebas seperti sebelumnya. Namun di balik tatapannya, tampak pula rasa ingin tahu mendalam terhadap rahasia dalam tubuh Xiaoyan. Xiaoyan tertawa sebagai tanggapan. "Baiklah, mulai hari ini kita berempat menjadi murid aula manusia. Mari saling menjaga." Ucapan itu menjadi penutup atas perselisihan kecil yang pernah terjadi di antara mereka. Kini, sebagai sesama peserta dalam ajang perebutan poin, mempererat hubungan sejak awal merupakan pilihan bijak. Di dunia luar, semakin banyak sahabat, semakin banyak jalan terbuka. Melihat interaksi mereka, Musushi yang berjalan di depan hanya menggeleng sambil tersenyum puas. "Anak-anak ini." Xiaoyan kemudian melangkah maju. "Baiklah, mari kita menuju aula manusia." Mereka berlima pun berjalan keluar dari aula utama menuju sebuah bangunan terpisah. Dari kejauhan, tampak sebuah gunung yang luasnya mencapai ratusan li. Di puncak gunung berdiri berbagai bangunan, mulai dari rumah tempat tinggal hingga lapangan pelatihan. Namun yang paling mencolok ialah sungai biru kehijauan yang mengalir turun dari kehampaan langit. Bagai sungai surgawi menembus langit. Airnya hampir transparan, memancarkan cahaya lembut yang menenangkan hati setiap orang yang melihatnya. Xiaoyan mengerahkan kekuatan jiwa untuk menyelidikinya. Saat kekuatan itu menyentuh aliran air, sensasi nyaman dan sejuk menyebar ke seluruh tubuhnya, seakan menghapus rasa lelah. Mo Feng pun ikut tertegun. Apakah sungai biru ini memiliki kekuatan khusus? Di dalam tubuh Xiaoyan, suara Raja Naga Emas bergema pelan namun penuh keterkejutan. Tidak kusangka di dalam pavilion pembakaran dupa ada benda sehebat ini. Xiaoyan segera bertanya dalam hati, "Guru, apakah sungai ini menyimpan rahasia?" Raja Naga Emas terkekeh. Lihatlah aliran sungai biru itu. Di dalamnya tersimpan kekuatan misterius yang bahkan membuatku iri." Xiaoyan terkejut.
Namun sang guru menutup pembicaraan. Besok akan kujelaskan padamu. Sekarang lebih baik kau beristirahat. Dari belakang, Musushi menyadari pandangan murid-murid itu tertuju pada sungai raksasa. Ia menggelengkan kepalanya. Anak ini benar-benar memiliki mata tajam. Akhirnya mereka tiba di depan sebuah halaman kecil yang terawat rapi. Musushi menoleh sambil mengatakan, "Mulai sekarang, inilah rumah kalian. Hari ini beristirahatlah terlebih dahulu. Besok pagi aku akan menjelaskan lebih rinci." Usai berkata demikian, ia meninggalkan tempat itu. Xiaoyan dan yang lainnya saling memandang, merasa sedikit terkejut karena Musushi ternyata begitu ramah. Tanpa banyak kata, mereka pun memasuki halaman. Tempat itu sederhana namun bersih, tampak sangat dijaga dengan penuh perhatian. Di tengah halaman terdapat sebuah meja batu dengan beberapa cangkir teh di atasnya. Aroma bunga malam di samping meja semakin menenangkan suasana. Xiaoyan menuangkan teh dan menatap sahabat-sahabatnya. "Kemarilah, mari kita minum teh bersama." Mereka duduk mengelilingi meja batu, mencicipi teh yang hangat. "Teh ini sungguh harum," ucap Mu Feng dengan puas. Dia lalu menatap sekeliling halaman dengan senyum lebar. "Nampaknya tempat ini akan menjadi kediaman kita mulai sekarang. Meski tidak luas, energi yang memenuhi halaman ini jauh melampaui dunia luar. Sangat bermanfaat untuk mempercepat proses kultivasi." Di antara 5 orang itu, 3 adalah lelaki. Sedangkan Mu Yingying dan Ludi saling bergandengan tangan dengan akrab. Mu Yingying membuka suara dengan ragu. "Lalu, bagaimana pembagian kamar di sini?" Mu Feng tersenyum. "Itu mudah. Kalian para wanita tentu memilih lebih dahulu." Mereka pun menuju salah satu rumah kayu di dalam halaman. Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya untuk meneliti sekeliling dan mendapati bahwa tepat ada 5 kamar terpisah. Di meja batu tadi, ia menemukan beberapa huruf kecil terukir. Paviliun 5 bambu. Ia mengangguk sambil tersenyum tipis. "Jadi, disinilah tempatnya." Masing-masing dari mereka memperoleh kamar tersendiri. Hal ini jelas merupakan maksud dari paviliun pembakaran dupa. Sebab menempatkan para murid baru di satu tempat bukan hanya untuk memudahkan interaksi dan pertukaran pengalaman, tetapi juga demi keseragaman, sehingga lebih mudah diatur bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Waktu pun terus berlalu, dan malam segera tiba. Di dalam 5 kamar kayu sederhana itu, Xiaoyan, Xiaoyi, Mu Feng, Ludu serta Mu Yingying beristirahat masing-masing di ruangannya. Mulai hari ini, mereka telah resmi menjadi bagian dari paviliun pembakaran dupa. Keesokan harinya, mereka diyakini akan menerima bimbingan resmi dari Musushi untuk memulai pelatihan mereka. Namun karena ini adalah kali pertama mereka memasuki sekte besar yang begitu berpengaruh, hati masing-masing tidak lepas dari rasa asing, bahkan kerinduan terhadap rumah. Di kamar paling pinggir, Mu Feng duduk seorang diri. Ia menarik nafas panjang, lalu bergumam, "Tidak menyangka paviliun pembakaran dupa ternyata seperti ini. Seandainya aku tahu sejak awal, mungkin aku tidak akan menuruti ayah untuk datang ke sini." Ayahnya dahulu mengatakan bahwa paviliun pembakaran dupa adalah tempat yang luar biasa, dan ia sendiri pernah keluar dari sekte tersebut. Namun, Mu Feng selalu merasa ada sesuatu yang janggal, meski ia tidak dapat menjelaskan di mana letaknya. Kemudian, tatapannya berubah serius. Xiaoyan itu benar-benar luar biasa. Hanya dengan kekuatan Dodi bintang 4 tahap awal, ia bisa mencapai tingkat ini. Meski tampak ceroboh dan berpenampilan santai, sesungguhnya Mu Feng memiliki ketajaman hati yang sulit ditandingi. Ia kembali berbisik pada dirinya sendiri. Dia memang seseorang yang layak dijadikan sahabat, terutama dengan api teratai gabungan itu. Kekuatannya sungguh mengerikan. Jika aku yang menghadapinya, kemungkinan besar aku pun tidak sanggup menahannya. Setelah berkata demikian, ia kembali ke ranjang dan duduk bersila. Pertarungan dalam kompetisi perebutan poin sebelumnya telah banyak menguras kekuatannya. Walau Doki sudah pulih, tubuhnya tetap terasa lelah. Dia memutuskan untuk beristirahat sejenak demi memulihkan kondisi fisiknya. Sementara itu, di kamar lain, Rudy tampak termenung sambil bergumam. Nampaknya dendam antara klan kerajaan Xuanling dan klan manusia ular jauh lebih dalam daripada yang kubayangkan. Ia memang berdarah Medusa. Hal itu tidak dapat dipungkiri. Kendati sejak kecil dibesarkan oleh manusia, darah bangsawan Medusa dalam dirinya tidak bisa disangkal. Aura keanggunan yang penuh persona khas ras ular tetap melekat padanya. Ikut serta dalam kompetisi perebutan poin hingga berhasil bergabung dengan sekte besar ini. Baginya bukan sekedar perjalanan biasa, melainkan sebuah obsesi.
Ia mengepalkan tangannya seraya berkata, "Ratu Agung, meski aku tidak tahu dari mana kau berasal, darahmu membuatku merasakan ikatan yang begitu erat. Karena itu, aku pasti akan merebut sesuatu dari pavilion pembakaran dupa ini." Dari sorot matanya, jelas terlihat bahwa keikutsertaannya di sini bukanlah perkara sederhana. Di kamar lain, Mu Yingying duduk di sisi ranjang dengan wajah gelisah. Dia menghela nafas pelan. Entah kemana perginya kakak Yanxi. Apakah ia akan marah jika tahu aku diam-diam keluar seperti ini? Gadis itu menggerakkan kedua kakinya yang ramping sambil berbisik lirik. Kakak selalu berkata bahwa manusia adalah makhluk licik dan penuh tipu daya. Tetapi mengapa aku merasa mereka tidak seperti itu? Dalam benaknya, ia justru teringat akan sosok Xiaoyan saat menghadapi kaisar iblis di hutan mayat. Senyumnya pun perlahan muncul. Sepertinya mereka tidak semenakutkan seperti yang kakak katakan. Adapun Xiaoyi, dia telah lebih dahulu terlelap. Setelah menembus tahap roh api, tubuhnya membutuhkan waktu untuk menstabilkan kekuatan. Sementara itu, di kamar Xiaoyan, suasana berbeda sama sekali. Ia menatap sekeliling, mengamati bangunan kayu yang sederhana namun bersih lalu bergumam. Menarik, setiap kamar seakan menjadi ruang kecil yang terisolasi. Apapun yang terjadi di dalamnya tidak akan terdengar keluar. Pavilion pembakaran dupa memang penuh rahasia. Ketika hendak meneguk secangkir teh, tubuhnya mendadak bergetar. Doki di dalam dirinya bergejolak hebat. Ia segera duduk bersila di atas ranjang dengan wajah serius. Fluktuasi ini sepertinya akan menembus batas. Sekejap kemudian, sosok cahaya emas muncul di hadapannya. Itu adalah wujud roh Raja Naga Emas. Sosok agung itu tersenyum tipis. "Anak ini tidak perlu menahan, segeralah menembus. Pertarungan melawan musuh yang jauh lebih kuat tadi telah menjadi tempaan besar bagimu. Kini kau dapat menembus ke tahap Dodi bintang 4 tingkat menengah." Xiaoyan mengangguk, lalu memusatkan perhatian pada kendali Doki yang mendidih di dalam tubuhnya. Sebagai seorang Dodi, tubuhnya telah membentuk lautan Doki. Kini dia menyadari bahwa lautan energi itu tengah bergejolak, seolah hendak berubah wujud. Suara Raja Naga Emas kembali terdengar. "Jika ingin melangkah ke Dosian, kau harus memadatkan lautan Doki menjadi sebuah inti. Itulah yang disebut inti Dao. Hanya dengan begitu, kau dapat benar-benar menapaki ranah Dosian." Xiaoyan tertegun mendengarnya. Inti Dao, Raja Naga Emas mengangguk mantap. Benar, inti Dao adalah simbol utama seorang Dosian. Dengan memadatkan lautan energi menjadi inti, kekuatanmu akan terfokus dan lebih stabil. Dari situlah kau akan memahami rahasia yang lebih tinggi. Domain. Mendengar kata itu, hati Xiaoyan bergetar. Dosian, inti Dao, domain. Ketiga istilah tersebut seakan menguak tabir dunia baru baginya. Dia tersenyum tipis, lalu kembali memusatkan diri. Tubuhnya segera diselimuti api yang membara, seakan menjelma dewa api. Doki dari berbagai arah berdatangan, tersedot masuk ke dalam kamarnya tanpa henti. Fenomena itu membuat Mu Feng, Ludi, dan Mu Yingying tersentak. Namun sebelum mereka bergerak keluar, suara Xiaoyi terdengar melalui transmisi suara. Xiaoyan sedang menembus tingkat, jangan khawatir. Hanya dengan kalimat itu, hati mereka menjadi tenang, dan mereka pun tetap diam di kamar masing-masing. Tak lama kemudian, Xiaoyan menghembuskan nafas panjang. Berhasil. Ia merasakan lautan energi dalam dirinya mulai memadat, walau baru sedikit. Namun, hal itu sudah menjadi langkah awal menuju perubahan besar. Raja Naga Emas menatapnya dengan sorot tajam. "Tunggu, sepertinya ada sesuatu di tubuhmu yang bergerak." Xiaoyan segera menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki cincin penyimpanan. Dia menemukan sebuah batu giok sederhana yang kini bergetar lembut. Kedua matanya sedikit terbelalak. Itu jet jiwa. Giok jiwa itu kini memancarkan getaran yang amat kuat. Setelah diamati lebih dekat, terungkap 4 aliran energi berbeda yang mengalir perlahan di dalam giok seukuran telapak tangan itu. Di antara aliran energi itu, terdapat satu kekuatan jiwa yang bersinar lebih terang daripada yang lain, seolah hendak menembus lapisan batu tersebut. Ini adalah kekuatan jiwa milik Cailin. Xiaoyan seketika mengenali sumber kekuatan tersebut. Dahulu, ketika mereka memasuki lorong misterius dan tiba di benua Doji, Xiaoyan telah meminta Sun Er, Cailin, Gu Yuan, dan Sukun untuk meninggalkan seutas kekuatan jiwa di atas batu jiwa ini, agar kelak mereka lebih mudah ditemukan apabila terpisah. Kini batu jiwa tersebut memancarkan cahaya dari kekuatan jiwa Cailin. Itu berarti Cailin berada sangat dekat dengannya.
Cailin, di mana dirimu berada? Xiaoyan berteriak lantang, emosinya hampir tidak terkendali. Namun, seketika itu juga, Raja Naga Emas menahan tubuhnya dan menyuntikkan kekuatan murni ke dalam tubuh Xiaoyan, menstabilkan gejolak yang mengguncang hatinya. Tenangkan dirimu, aku tahu kau hendak mencari rekan-rekanmu yang terpisah ketika datang ke benua ini. Tetapi hal itu tidak perlu dilakukan dengan tergesa. Xiaoyan menarik nafas panjang, menundukkan kepala. Maafkan aku, guru besar. Aku telah kehilangan kendali. Meskipun berhasil menenangkan diri, perasaan yang tadi ia rasakan tetap jelas. Gelombang jiwa Cailin amat kuat. Itu menandakan jarak antara mereka sudah tidak sejauh sebelumnya. Cailin pasti berada di wilayah Swan Santian, ucap Xiaoyan dengan suara dalam. Matanya menatap erat batu jiwa di tangannya. Pada saat yang sama, jauh di gurun wilayah Swan Santian, sebuah aula megah berdiri menjulang di tengah padang tandus. Di depan aula tersebut, seorang wanita jelita dengan tubuh memancarkan cahaya berlapis 9 warna berdiri diam. Matanya menatap bangunan itu dengan sorot penuh kehati-hatian. Andai Xiaoyan berada di sana, ia akan segera mengenali wanita tersebut. Wanita itu tidak lain adalah Cailin, yang terpisah melalui lorong ruang angkasa kala itu. Suku ular di benua Dodi ini benar-benar merepotkan. Bibir indahnya sedikit bergerak. Seketika dia merasakan sesuatu. Jemarinya menyentuh permukaan cincin penyimpanan. Lalu sebuah batu jiwa serupa dengan milik Xiaoyan muncul di tangannya. Tatapan matanya bergetar. Ini kekuatan jiwa Xiaoyan. Cahaya yang terpancar dari batu itu jelas sekali menunjukkan gelombang milik Xiaoyan. Seketika sorot matanya dipenuhi kelembutan yang jarang terlihat. Bagaimanapun, Xiaoyan adalah suaminya. Terlebih lagi, kelahiran Xiao Xiao telah membuat ratu ular yang dahulu terkenal dingin ini perlahan memancarkan kasih sayang seorang ibu. Getaran semacam ini hanya akan muncul apabila jarak mereka berdua semakin dekat. Ketika ia masih larut dalam perasaan itu, seorang wanita berambut ikal menyerupai ular kecil perlahan mendekat, lalu membungkuk hormat. Ratu Agung, waktunya telah tiba. Sorot mata Cailin berubah dalam. Seketika dia melangkahkan kaki menuju aula tersebut. Baiklah, mari kita masuk. Wanita berambut ular itu berbicara lagi dengan penuh hormat. Ratu Agung, sebaiknya kau memasuki tempat suci itu seorang diri. Di dalam terdapat formasi penghalang yang amat kuat. Tanpa darah murni keturunan Medusa, mustahil memasukinya. Cailin mengernyitkan alisnya, lalu bertanya, bagaimana kondisi pihak klan Kekaisaran Swanling dan kelompok Nudong? Wanita itu menundukkan kepala. Klan Kekaisaran Swanling melancarkan serangan lebih ganas dibandingkan sebelumnya. Kedatangan Ratu Agung membuat mereka merasa terancam. Sedangkan pihak Nudong tengah menghimpun kekuatan. Darah mereka tidak semurni milik Ratu Agung. Oleh sebab itu mereka merasa gentar dan gelisah. Cailin mengangguk perlahan. Baik, mulai saat ini segala urusan suku kita aku titipkan padamu. Aku akan segera melakukan pengangsingan diri. Tunggu hingga aku selesai. Wanita itu membungkuk dalam-dalam. Semoga Ratu Agung berhasil. Lalu tubuhnya perlahan menghilang seperti bayangan. Cailin menatap ke arah gurun yang jauh. Senyuman samar tersungging di wajahnya. Xiaoyan, hidupmu adalah milik ratu ini. Tanpa izinku, kau tidak boleh mengalami celaka. Setelah aku selesai mengasingkan diri, aku akan segera mencarimu. Dengan langkah mantap, dia masuk ke dalam aula. Saat telapak tangannya terangkat, pintu batu yang kokoh perlahan terbuka. Seakan tunduk pada darah Medusa dalam dirinya. Tubuhnya berkilau cahaya 9 warna, lalu seketika melesat masuk. Begitu memasuki aula, ia mendapati banyak makhluk berbentuk ular dan kalajengking merayap di dalamnya. Namun, ketika cahaya 9 warnanya menyala terang, makhluk-makhluk itu segera menyingkir, tidak berani menghalangi jalannya. Pandangannya segera tertuju pada sebuah patung batu raksasa di pusat ruangan. Tingginya mencapai puluhan zang. Rambutnya terurai membentuk wujud ular dan kalajengking. Walau hanya patung, aura menakutkan seakan menekan udara di sekitarnya. Apakah ini leluhur sejati dari Medusa? Gumam Cailin, matanya dipenuhi keterkejutan. Dia mendekat meneliti patung itu, tetapi tidak menemukan jawaban. Akhirnya, dia duduk bersila di hadapan patung dan tubuhnya diselimuti cahaya 9 warna yang terus berdenyut. Namun tepat pada saat itu, mata patung yang tadinya redup, tiba-tiba memancarkan cahaya panas. Lalu dengan kekuatan misterius menyeret Cailin masuk ke dalamnya. Tidak baik. Cailin segera mengerahkan doki untuk melawan tarikan itu. Akan tetapi, semakin dia berusaha,
Semakin jelas ia merasakan bahwa kekuatan itu mengandung inti darah yang sama dengan yang mengalir dalam tubuhnya sendiri. Pada akhirnya, ia gagal melawan dan terserap sepenuhnya ke dalam patung. Ruangan itu pun kembali tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Di suatu tempat lain di gurun, seorang pria bertubuh kekar mengepalkan tinjunya dengan amarah. Bagaimana mungkin wanita itu berhasil masuk ke dalam kuil suci? Seorang pengikut di sisinya segera menunduk hormat. Tubuh wanita yang memancarkan cahaya 9 warna itu benar-benar telah memasuki kuil. Wajah sang pria berubah bengis. Perempuan terkutuk, berani menggagalkan rencanaku. Ia segera memberi perintah. Hubungi klan Kekaisaran Xuanling dan pihak Solomon. Katakan bahwa tawaran mereka akan kuterima. Asal mereka mau menolongku mengalahkan perempuan itu, apapun akan kuserahkan. Sementara itu, di istana mewah klan Kekaisaran Xuanling, sang raja tertawa dingin mendengar kabar itu. Nudong begitu ambisius, namun justru membuat dirinya semakin mudah dikendalikan. Biarkan saja, perempuan itu pemilik tubuh 9 warna Swallowing Piton adalah kunci bagi kita. Cari dia dengan segala cara, tanpa peduli biaya yang harus dikeluarkan. Tawa menyeramkan pun bergema di dalam aula. Bertanda badai besar di gurun Xuan Santian akan segera meletus. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.